Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi stekiometri berikutnya di kelas 10 kita akan mengenal yang namanya konsentrasi dan pengenceran. Adapun konsentrasi itu sendiri adalah cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Konsentrasi larutan itu ada beberapa macam. Kita sudah bahas sebelumnya di uh, tentang kadar. Lalu sekarang yang kita bahas adalah fraksi mol, lalu ada yang namanya molalitas dan molaritas. Apa sih rumus dari fraksi mol? Rumus dari fraksi mol itu adalah X itu dilambangkan untuk fraksi. Kalau itu rumus untuk XA atau fraksi mol dari A itu sama dengan mol A dibagi mol A ditambah mol B ya, jika ini memang terdiri atas 2. Ingat, ini adalah konsepnya adalah larutan, di mana larutan itu terbagi atas 2, ada pelarut dengan zat larut. Misalkan yang A itu kita kenal sebagai zat pelarut, maka untuk mencari konsentrasi dari zat pelarut itu adalah mol zat pelarut dibagi mol total atau mol zat terlarut ditambah mol zat terlarut. Pelarut dan terlarut itu disebut dengan mol total. Fraksi mol zat pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut itu sama dengan 1. Lalu apa itu rumus dari molaritas? Molaritas itu rumusannya adalah mol zat dibagi volume zat. Nah, mol kalau dia volume dalam bentuk mililiter nanti berubah menjadi milimol. Bisa dibuat lebih panjang lagi, lebih terperinci dengan molnya itu diuraikan menjadi massa per mr. Maka rumusan untuk molaritas itu massa dibagi mr dikali 1000 dibagi volume. Nah, volumenya ini dalam bentuk mililiter. Lalu bagaimana dengan molalitas? Rumusan untuk molalitas kalau kita perhatikan itu sama seperti rumus untuk molaritas, hanya saja perbedaannya kalau molaritas itu dilihat dari volume zatnya, volume pelarutnya, kalau di sini adalah massa dari zat pelarutnya. Ya, jadi lambangnya ada sedikit berbeda. Kalau molaritas itu lambangnya adalah V, kalau di sini lambang massa zat pelarutnya dengan huruf P. Lalu bagaimana kalau misalkan kita mau mencari molaritas dari suatu senyawa yang awalnya itu dalam keadaan cair. Jadi nanti kita mencari molaritas untuk benda padat itu pakai massa. Lalu kalau misalkan kita senyawanya itu dia dalam bentuk awalnya adalah konsentrasi dalam bentuk yang lebih pekat. Jadi kalau kita mau menginginkan molaritasnya itu lebih rendah lagi, ya itu pakai rumusan yang berbeda. Di mana rumus yang akan kita pakai itu adalah molaritas dikali ruh itu adalah massa jenis, dikali 10 dikali kadarnya berapa, dibagi mm atau massa molar. Ya. Ini kalau kita mau membuat suatu senyawa dengan konsentrasi yang lebih encer. Kalau tadi kan kita bicaranya lebih pekat, ini pengenceran. Makanya nanti itu biasanya kalau kita pakai rumus molaritas yang ada massa jenisnya itu, ini nyambung sekali dengan yang namanya rumus pengenceran. Apa itu rumus pengenceran? Rumusannya seperti ini. Ada keadaan 1 dan ada keadaan kedua. Ya, dimana keadaan 1 itu adalah keadaan sebelum diencerkan, keadaan yang kedua itu adalah keadaan sesudah diencerkan. Ini adalah rumus-rumusan basic yang kalian harus kuasai
kalau kita mau bicara perhitungan kimia ya, stoikiometri. Nanti kita ada beberapa slide PPT lagi yang akan saya bahas tentang perhitungan kimia atau stoikiometri. Ini ada beberapa soal ya yang berkaitan dengan materi yang tadi saya tulis di depan ya. Kita bahas satu persatu. Ini jangan warna merah ya. Kalau warna merah kayaknya ujung-ujungnya warnanya agak ini. Oke, nomor 1 ya. Kita bahas satu persatu. Di sini dikatakan NaCl itu sebagai zat terlarut. Lalu air itu dia sebagai pelarut. Ya, zat terlarutnya itu sebesar 10%, maka pelarutnya itu kita anggap 90%. Ya, karena totalnya itu adalah 100%. Jika yang ditanyainya adalah molaritas, kemolalan, ingat molaritas itu M kecil. Nah, konsentrasi, ada yang karena ini kita bicara konsentrasi, ada yang kayak gini. Konsentrasi tapi molaritas, tadi rumusnya massa dibagi mr dikali 1000 per P. Ya, masanya itu, massa zat terlarutnya itu adalah si NaCl, yaitu sebesar 10. Dibagi mr-nya itu 58,5 dikali 1000 per P-nya itu adalah 90. Ya, nanti kita hitung sama-sama. Ini coret. Itu berarti berapa tuh? 100 dibagi 58,5 dikali 9. Hasilnya itu adalah 526,5 ya. Oke. Ini kita hitung dulu, 100 dibagi 526,5, hasilnya adalah 0,189 molal ya. Salah, ini harusnya pakai huruf kecil, ini molar. Kita bilangnya adalah molalitas ya, bukan molaritas. Lalu yang keduanya konsentrasi dengan keadaan dia pekat ya, cairan dalam bentuk pekat. Rumusannya molaritasnya sama dengan rho dikali 10 dikali persen, kadar itu persen, dibagi massa molarnya. Rho-nya itu massa jenisnya itu adalah 1,1,01 dikali 10, persennya itu adalah 4,6, dibagi mr-nya itu 40. Ya, kita cari 1,01 dikali 10 dikali 4,6 dibagi 46, hasilnya 1,01 molar ya. Oke, nah gampang kan ya, ini sangat mudah. Lalu ini molaritas ya. Molaritas kalau dalam bentuk padatan rumusnya itu mol per volume ya, itu liter. Ini perbedaannya. Nah, kalau misalkan molnya itu kamu mau lebih dilebarkan lagi, mol itu kan massa per mr dikali 1000. Nah, ini volumenya tapi dia dalam bentuk mililiter gitu. Ini massanya itu adalah 23,4, mr-nya 58, nggak cukup Pak ya, di sebelah aja ya. Nggak cukup tempatnya. Oke, di sini aja ya, kita ambilnya ya. Itu berapa di sini? 23,4 dibagi mr-nya itu adalah 58,5 dikali 1000, volumenya itu adalah 500. Nah,
Mudah sekali ya. Ya, ini perhitungan kimia itu sangat sederhana, tidak rumit. Rumusannya juga sederhana. Dikali 2 hasilnya adalah 0,8. Oke, ya. Bisa ya. Saya hapus. Kita sekarang nomor 4. Nomor 4 di sini diperhatikan dalam suatu larutan 16% itu adalah berarti zat terlarutnya. Yang ini pasti fraksi mol lagi ya. Zat terlarutnya itu adalah naftalen. Lalu pelarutnya ini adalah benzena. Oke, ini dia 16%. Nah, kalau kita anggap itu adalah 100%, maka itu tinggal dikurangin aja ya. Ini dapatnya 84%. Gitu. Persen kita anggap itu dia sebagai massa. Nah, lalu dia mintanya di sini adalah fraksi mol naftalen. Lambang fraksi mol itu X, dan naftalen zat terlarut. Oke, rumusannya mol dari zat terlarut dibagi dengan zat terlarut ditambah mol pelarut. Mol zat terlarut itu pakainya massa dibagi mR. Massanya itu adalah 16 dibagi 28. 16/28 ditambah 84/78. Kan gitu ya. Oke. Gampang. Kita hitung 16 dibagi 28 hasilnya adalah 0,57. Ini 0,57 ditambah 1,076. Oke, ditambah 0,57. Ini dapatnya 1,646. 0,57 dibagi 1,646 sama dengan 0,346. Hasilnya ini 0,346 ya. Ini ke sini. Dihapus dulu. Ini yang 0,57-nya. (0,57) ya. Soal yang kelima, suatu larutan dengan molalitas 0,2 molal, kita mau gunakan air, maka massa zat larutnya apa? Rumusan molal itu adalah massa mol ya, mol dibagi P. P-nya itu dalam bentuk kilogram ya. Nah, ini bisa dibentuk lebih panjang lagi, massa dibagi mR dikali 1000 per P. Nah, P-nya ini nanti dalam bentuk gram. Kalau ini dalam bentuk kilogram. Massanya yang dicari, mR-nya itu adalah 60, 1000. Lalu di sini adalah 250. Molalnya itu adalah 0,25 gitu ya. Ini coret 4. Berarti nyari massa 0,25 dikali 60 dibagi 4 gitu. Ya, masih diikutin kan? Dikali 60 dibagi 4 hasilnya 3,75.
gram. Soal nomor 6. Ini masanya sama aja ini ya. Massa air, massa pelarutnya. Ini massa pelarutnya. Kita pakai molalitas juga. Kita pakai ini aja karena keterangannya juga lebih masuk di sini ya. Yang ditanya P-nya kalau di sini ya. Masanya molalnya itu sama dengan 1, massanya itu adalah 20. Massa zat larutnya ya, itu 20, mR-nya adalah 40. Ini 1000 dibagi P. Oke, maka P nggak bisa di sini aja. Masuk ke sini, P sama dengan ini coret setengah ya. Setengah berarti 1000 dibagi 5 ya. Ini kan jadi dibagi 2 dong. Coret ini 2. 1000 bagian 2. 500 gram. Oke, itu soal nomor 6. Soal yang terakhir ini jenisnya adalah pengenceran. Ya. Kalau kita perhatikan di sini pengenceran volume air yang dapat ditambahkan. Jadi kita di sini nomor 7 itu adalah pengenceran. Ya, dimana keadaan A sebelum ini kita mau bandingkan dengan keadaan sesudah ya, mol sebelum dengan mol sesudah ya. Sebenarnya ini mol sebelum sama mol sesudah. Molnya itu pakai molaritas sekali volume. Ini sebelumnya itu adalah kita anggap 1, berarti molaritas sebelum dan ini adalah yang sesudah. Sebelumnya itu konsentrasinya itu ada 0,1, volumenya bukan. Itu 0,3 ya. 0,3 awalnya, lalu di sininya adalah 250. Kalau di sini dia berubah menjadi 0,1, lalu yang ditanyakan adalah V2-nya. Ya, berarti 0,3 dikali 250 dibagi 0,1. Oke. Jadi kimia itu tidak terlalu sulit ya untuk perhitungan. Bagi 0,1 dapatnya 750. Pertanyaannya kamu perhatikan di sini. Di sini maka volume awalnya adalah 250. Volume yang harus ditambahkan ya, ini kan volume akhir. Kalau ditanya volume air yang ditambahkan berarti akhir dikurang awal gitu kan ya. 750 dikurang 250, maka volume air yang ditambahkan itu adalah 500 ml. Oke, demikian penjelasan saya untuk konsep stekiometri. Ini adalah prasyarat dari kadar, terus rumus, terus ini adalah konsentrasi ya, berbagai macam rumus konsentrasi itu adalah syarat-syarat yang harus kalian kuasain untuk bisa menghitung yang namanya stekiometri atau perhitungan kimia. Masih ada satu video lagi tentang konsep perhitungan stekiometri. Sampai ketemu lagi. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Jangan bosan-bosan untuk semangat belajar, walaupun kita sudah dalam posisi tidak bertatap muka.